dan Permenko 11 yang baru kemarin diundangkan, yang mungkin belum kita sampaikan ke publik. Nah, kemudian nanti dilanjutkan Bu Deni akan mengupdate kita semuanya di dalam operasional pelaksanaannya, program Kartu Prakerja itu beberapa update datanya seperti apa. Setelah itu langsung kami undang juga Bu Deni nanti untuk menyampaikan rencana pembukaan gelombang keempat untuk program Kartu Prakerja ini. Nanti beberapa hal nanti akan disampaikan secara lebih lengkap dan detail oleh Bu Deni. Saya kira itu yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama dari Pak Rudi dan Bu Deni. Kemudian Pak Menko kemarin memberikan beberapa catatan bahwa program Kartu Prakerja ini memang sudah sangat ditunggu oleh calon penerima prakerja, terutama para pekerja kita yang menjadi target penerima program prakerja ini, yang sekarang ini sudah nanti antrian jumlahnya ada berapa, nanti Bu Deni akan mengupdate kembali. Dan yang jelas kita akan segera menggulirkan pembukaan batch 4 ini dengan penambahan beberapa kuota di sana. Karena itu saya untuk lebih efektif lagi, kita menghemat waktu, saya akan undang dulu Pak Rudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan regulasi, kemudian beberapa pengaturan di dalam konteks peningkatan tata kelola Kartu Prakerja ini. Kami persilakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ses Menko, Bu Deni, teman-teman media yang saya hormati, baik itu media elektronik, media cetak maupun media sosial. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ses Menko, bahwa kami telah melakukan beberapa perbaikan untuk tata kelola program Kartu Prakerja ini, dan perbaikan-perbaikan tersebut sudah dituangkan yang pertama di dalam Perpres 76 tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres 36 tahun 2020, juga melalui Permenko 11 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan dari Perpres 36 dan yang telah diubah menjadi 76. Nah, di dalam Perpres 76 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juli oleh Bapak Presiden, ada beberapa pokok-pokok perubahan tata kelola yang tadi waktu itu pernah kita sampaikan. Nah, di dalam Permenko 11 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menko Perekonomian pada tanggal 4 Agustus yang saat ini dalam proses pengundangan, itu juga mengalami banyak perubahan. Jadi sejumlah pengaturan yang lebih detail untuk mengatur hal-hal yang baru yang sebelumnya belum diatur atau memang kurang terasa akuntabilitasnya. Jadi itu yang diatur di dalam Permenko yang baru. Nah, pokok-pokok aturannya antara lain adalah refocusing program Kartu Prakerja ini menjadi semi bansos. Ini yang belum diatur di dalam aturan yang lama. Selain itu juga program Kartu Prakerja ini yang semula tadinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas, kini juga didorong untuk lebih untuk pengembangan wirausaha. Lalu yang kedua, Permenko ini juga memastikan bahwa Kartu Prakerja ini menjangkau mereka yang yang paling membutuhkan bantuan, dengan prioritas pada mereka yang terdampak pandemi COVID dan belum menerima bansos selama masa pandemi COVID ini. Jadi data yang kami dapatkan dari Ibu Menaker kemarin bahwa yang semula data orang-orang yang ter-PHK dan dirumahkan ini berjumlah 1,7 juta orang, saat ini telah meningkat menjadi 2,1 juta orang. Nah, ini yang harus kita prioritaskan untuk masuk ke dalam program Kartu Prakerja. Selain itu, di dalam Permenko 11 juga mengatur pengecualian terhadap siapa-siapa yang bukan berhak untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, yakni antara lain pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Polri atau prajurit TNI, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta pimpinan dan anggota DPRD. Lalu di dalam Permenko ini juga mengatur tentang mekanisme pendaftaran,
yang tadinya di dalam aturan yang lama kita hanya mengenal satu metode pendaftaran, yakni secara daring. Saat ini di dalam Permenko 11 kita atur juga ada pendaftaran secara luring atau offline. Nah, ini yang proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima kartu prakerja ini diatur dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, aturan teknis tersebut nantinya akan dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur pendaftaran secara luring ini, namun harus tetap berpedoman pada Permenko 11 tahun 2020. Selanjutnya, pelatihan-pelatihan yang saat ini memang kita belum detilkan pengaturannya. Saat ini sudah kita detilkan, antara lain dengan pelatihan itu wajib diikuti hingga selesai oleh para peserta. Ini yang masuk di dalam aturan-aturan baru. Lalu pelatihan juga wajib menyediakan ruang interaksi dalam proses pembelajaran. Lalu pelatihan juga tidak boleh ditawarkan dengan sistem paket atau bundling. Dan juga pelatihan yang identik atau sama dengan pelatihan yang ditawarkan secara gratis di luar program Kartu Prakerja dilarang untuk ditawarkan dalam program Kartu Prakerja. Ini hal-hal baru juga yang diatur di dalam Permenko 11. Selanjutnya, dalam melakukan asesmen pelatihan, ini juga kita mengatur untuk melibatkan tim ahli dan juga lembaga pelatihan dan platform digital tidak boleh merupakan entitas yang sama. Untuk platform digital yang memiliki pelatihan sendiri maka harus dijual di platform lain. Jadi penjualan pelatihan yang dimiliki oleh entitas yang sama dengan platform digital harus dijual silang. Lalu selain itu kami juga menyempurnakan syarat dan kriteria serta mekanisme pendaftaran platform digital untuk menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja. Selain itu juga ditentukan batas atas pengenaan biaya jasa. Jadi komisi atau biaya jasa dari platform digital kepada lembaga pelatihan juga kita atur maksimal sebesar 15%. Kemudian di dalam Permenko ini juga ditambahkan terkait dengan pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh manajemen pelaksana terhadap pelatihannya, jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan mitra platform digital, maupun juga pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja terhadap program Kartu Prakerja dan manajemen pelaksana. Ini juga diatur di dalam Permenko 11. Jadi itu sebenarnya yang pokok-pokok yang kita masukkan di dalam Permenko 11 untuk pengaturan atau untuk aturan pelaksanaan dari program Kartu Prakerja mulai dari batch 4 ke depan. Jadi setelah kita melakukan sementara waktu kita hentikan dari tanggal 28 Mei itu, kita akan memulai pembukaan batch keempat ini besok di hari Sabtu. Jadi ini yang mungkin nanti mohon bantuan juga dari teman-teman media untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat luas terkait dengan pembukaan program Kartu Prakerja batch 4 ke depan.